Союзные Rusimi Republik Svobodnik. Oke, balik lagi sama saya Bang Jo. Jadi di video kemarin-kemarin saya sudah membahas tentang Pak Hitler. Nah, di video kali ini saya bakal membahas tentang kenapa Perang Dunia II bisa terjadi, tapi dalam versi yang singkat. Saya berusaha membuat video ini menjadi versi yang paling sangat gampang untuk dimengerti setiap orang yang ingin belajar sejarah mengenai Perang Dunia II, atau untuk dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran untuk menambah wawasan kalian tentang hal ini. Kalau Anda masih tidak mengerti juga tentang apa yang saya bahas, tonton ulang video ini sebanyak 10 kali. Kalau masih gak ngerti juga, silakan tonton lagi video ini dengan mencari sumber tambahan referensi lain. Oke? Maka dari itu, siapkan earphone, siapkan kopi, angkat kakimu, and let's get to the topic. Sebelum kita membahas kenapa Perang Dunia II bisa terjadi, mari kita masuk dahulu ke mesin waktu dan kita pergi ke waktu setelah Perang Dunia I berakhir. Di mana Perang Dunia I berakhir dengan kalahnya Jerman yang kemudian negara-negara sekutu atau negara pemenang perang mengadakan perjanjian damai dengan Jerman. Perjanjian ini adalah Treaty of Versailles atau Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni tahun 1919, di mana Jerman menerima tanggung jawab penuh atas terjadinya perang, dan ternyata perjanjian ini dibuat sepihak oleh sekutu untuk menghukum Jerman, dan Jerman tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi dari perjanjian tersebut. Pada awalnya, pemerintah Jerman tidak menyetujui perjanjian ini karena dianggap tidak adil, di mana terdapat pasal yang menyatakan bahwa Jerman harus menanggung ganti rugi atas terjadinya Perang Dunia I, dan Jerman harus menyerahkan sebagian wilayahnya. Namun sekutu mengatakan kepada Jerman kalau Jerman tidak mau menandatangani, perang akan berlanjut. Intinya, perjanjian Versailles ini dibuat untuk memojokkan Jerman menjadi satu-satunya negara yang paling bersalah atas meletusnya Perang Dunia I. Padahal, bukan Jerman saja yang terlibat dalam Perang Dunia I. Ya intinya, sekutu memiliki tujuan khusus lah dalam perjanjian ini. Maka dari itu, Jerman pun tidak memiliki pilihan lain, karena militer Jerman sudah hancur dan tidak mungkin untuk melanjutkan perang. Di dalam perjanjian Versailles ini, isi perjanjiannya menekankan pada 3 pokok bahasan, yaitu wilayah, militer, dan ekonomi. Dalam hal wilayah, Jerman harus menyerahkan wilayah yang telah ditentukan oleh sekutu untuk kembali diserahkan kepada sekutu. Dalam hal militer, jumlah kekuatan militer Jerman dibatasi. Jerman hanya diperbolehkan memiliki 100.000 tentara, tidak boleh ada angkatan udara, dan tidak boleh ada kapal selam. Kemudian, dalam hal ekonomi, perjanjian Versailles menyatakan bahwa Jerman harus membayar ganti rugi kepada negara pemenang perang untuk membangun kembali negara mereka yang hancur karena perang, sebesar 132 miliar marks, yang dimana Jerman pun tidak punya uang tersebut. Akibatnya, hal ini sangat membuat Jerman di bawah tekanan, or under pressure. Sebab Jerman yang pada saat itu kalah perang juga ingin membangun kembali negaranya. Dan akibatnya terjadilah krisis ekonomi yang parah di Jerman, dan Jerman pun terpuruk. Isi perjanjian yang seharusnya menciptakan perdamaian malah justru menimbulkan benih-benih konflik. Nah, disetujuinya perjanjian Versailles ini menyebabkan reaksi dari rakyat Jerman dan menimbulkan rasa kebencian yang sangat mendalam bagi rakyat Jerman. Dan juga bagi the one and only, the notorious man in the world, and the evil to have ever been born. Siapa lagi yang tak bukan dia adalah Adolf Hitler. Nah, dengan populernya partai NSDAP or Nazi, Hitler dan partainya menggunakan kesengsaraan rakyat untuk memprovokasi rakyat. Dan dia berjanji akan menghancurkan perjanjian Versailles. Ia menyalahkan perjanjian Versailles, menyalahkan para komunis dan Yahudi sebagai penyebab seluruh kesengsaraan di Jerman. Kemudian tahun 1930-an terjadilah kejadian The Great Depression,
Dengan terjadinya The Great Depression memperparah kondisi Jerman. Hal ini memuluskan jalan Hitler dan Nazi untuk naik ke tampuk kekuasaan. Tepatnya di tanggal 30 Januari tahun 1933, di mana Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Puncaknya pada tahun 1934, ketika Presiden Jerman pada saat itu, yaitu Paul von Hindenburg, meninggal dunia, di mana Hitler menyatakan dirinya sebagai Führer atau pemimpin tunggal di Jerman. Terlepas dari diberlakukannya pengetatan yang disebutkan di dalam perjanjian Versailles untuk Jerman, rezim totaliter Hitler meriset ulang negara Jerman dan membangkitkan lagi angkatan bersenjata mereka. Kemudian dari Jerman, kita beralih ke sisi lain, yakni di Italia. Walaupun Italia menang perang dalam Perang Dunia I, namun Italia tidak merasa puas terhadap pembagian wilayah yang dijanjikan dalam perjanjian. Dan sejak tahun 1922, Italia juga telah dibawa kepemimpinan diktator partai fasis, yaitu Benito Mussolini, atau yang biasa disebut dengan Il Duce, atau the leader of the entire Italian government, yang kemudian Italia melaksanakan politik kolonial untuk merebut Ethiopia dan menginvasi Albania. Setelah dari Eropa, mari kita beralih ke Asia. Nah, di Asia ini ada si Jepang. Jepang dengan kelangkaan sumber daya alamnya membuat Jepang putus asa atas kejadian The Great Depression. Perekonomian Jepang pada saat itu bergantung pada perdagangan luar negeri, di mana mereka banyak mengekspor barang mewah, salah satunya adalah sutra, dengan imbalan produk penting seperti minyak dan batu bara. Ketika ekonomi dunia hancur, ekonomi Jepang pun hancur. Jutaan rakyat Jepang dihadapi bencana kelaparan. Para nasionalis Jepang berpendapat bahwa nilai-nilai baratlah yang memberikan penderitaan bagi orang Jepang. Sedangkan para perwira tinggi militer Jepang juga berpendapat bahwa masalah yang dihadapi Jepang adalah karena kurangnya wilayah dan langkahnya sumber daya alam. Dan mereka bersikeras bahwa Jepang harus memperluas kekuasaan mereka melalui penaklukan dan kolonisasi, yang kemudian Jepang menginvasi Manchuria atau Manchukuo karena Manchuria kaya akan sumber daya alam. Setelah mereka berhasil menaklukkan Manchuria, para petinggi militer meningkatkan pengaruh mereka dan kontrol mereka atas masyarakat Jepang dan juga negaranya, yaitu Jepang. Kemudian di tahun 1937, Jepang menginvasi Cina dan menduduki kota-kota besar. Nah, Nazi Jerman, fasis Italia, dan Jepang sama-sama menganggap ras mereka paling unggul. Semuanya bermusuhan dengan sekutu. Semuanya ingin memperkuat militer dan memperluas wilayah mereka masing-masing. Mereka inilah yang nanti disebut dengan Axis Power atau Bloc Axis. Lawannya Allies Power atau Blok Sekutu. Kemudian kita beralih lagi ke Jerman. Hitler yang mengaungkan kebijakan politiknya yang disebut dengan Lebensraum atau the living room berarti mengharuskan Jerman untuk mengekspansi negara Eropa, di mana Jerman yang sudah kuat secara militer pada saat itu kemudian memiliterisasi kembali daerah Rhineland pada tahun 1936. Daerah Rhineland ini adalah suatu area di tanah Jerman yang berbatasan dengan Prancis, Belgia, dan Belanda, yang di dalam perjanjian Versailles menjadi zona bebas militer, yang tujuannya untuk mencegah agresi dari Jerman suatu saat nanti. Kemudian Jerman melanjutkan lagi misinya, yaitu menginvasi Austria pada tahun 1938, yang kemudian diikuti dengan menginvasi Sudetenland, yakni sebuah area di sekitar Cekoslovakia, di mana banyak etnis Jerman yang menetap di situ. Nah, dari tindakan yang dilakukan Jerman dengan merebut Sudetenland membuat Prancis dan Inggris ketar-ketir. Inggris dan Prancis berpikir daripada memulai perang lagi, lebih baik mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Policy of Appeasement, yang merupakan ide dari Perdana Menteri Inggris pada saat itu, yaitu Pak Neville Chamberlain, yang berisi bahwa mereka bersedia mengabulkan tuntutan Jerman yang ingin mendapatkan kembali wilayah Sudetenland yang saat itu dikuasai oleh Cekoslovakia, tapi dengan catatan Jerman tidak boleh melakukan invasi lagi ke wilayah lain. Pak Neville Chamberlain sangat optimis dengan idenya tersebut. Kemudian dia pun berangkat ke Jerman dalam tanda kutip misi perdamaian untuk bertemu Pak Hitler. Setelah ketemu, Pak Hitler tanda tangan
Pak Neville Chamberlain kemudian balik lagi ke Inggris dan menyatakan bahwa perdamaian dunia berhasil terwujud dan rakyat Inggris pun bersorak-sorai. Dan Perang Dunia II tidak pernah terjadi dan cerita kita pun selesai. Eits, akan tetapi semua itu hanya mimpi. Karena Hitler nggak nurut bos, dia tetap nginvasi lagi dengan mengambil seluruh Cekoslovakia. Sementara itu di Jepang melancarkan invasinya terhadap Cina. Mereka berhasil menyapu Beijing dan Shanghai dan berhasil sampai ke ibu kota Cina pada saat itu, yaitu Nanking. Tempat yang menjadi saksi bisu kekejaman Jepang kepada penduduk Cina pada saat itu. Kemudian kita balik lagi ke Eropa. Pada tanggal 22 Mei tahun 1939, Jerman dan Italia meresmikan hubungan mereka, yakni dengan menandatangani Pact of Steel, yang artinya kedua negara tersebut jadian. Maksudnya beraliansi secara militer dan politik. Lah, si Jepang mana? Tenang, nantinya si Jepang juga akan ikut bergabung. Namun, 1 tahun setelah perang terjadi, yaitu pada tanggal 27 September tahun 1940. Lalu, cerita kembali lagi ke Hitler. Hitler mengarahkan kedua matanya ke Polandia, yang artinya Hitler berkeinginan untuk menginvasi Polandia. Tetapi, Inggris dan Prancis yang sudah ketar-ketir memperingatkan bahwa menginvasi Polandia berarti perang. Si Hitler ini berencana melanjutkan ekspansinya ke arah timur, tetapi dia tidak ingin berakhir dengan perang di dua sisi. Maka dari itu, pada tanggal 23 Agustus tahun 1939, Jerman menandatangani Molotov-Ribbentrop Pact, yaitu Pakta Non-Agresi dengan the Soviet Union, yang isinya juga mengenai kesepakatan membagi dua wilayah Polandia. Persetujuan ini cukup mengejutkan pihak barat, yaitu Inggris dan Prancis. Kemudian, setelah Jerman dan Soviet Union menandatangani fakta ini, beberapa minggu kemudian, yakni tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1939, Jerman melancarkan invasinya ke Polandia, di mana hal ini menandai dimulainya Perang Dunia Kedua, yang dimana sebelumnya Inggris dan Prancis telah memperingatkan bahwa menyerang Polandia berarti perang, benar-benar mendeklarasikan perang dengan Jerman pada tanggal 3 September tahun 1939 ketika Jerman menolak untuk menarik pasukannya dari Polandia. Dan teater Perang Dunia II terus berlanjut mengikut sertakan banyak negara-negara di Eropa sampai berakhirnya di tahun-tahun 1945, menjadikan Perang Dunia II sebagai kejadian paling mematikan, paling berdarah, dan merupakan perang terbesar dalam sejarah umat manusia.